Anak-anak, selamat siang semua. Siang, Ibu. Semua apa kabar? Baik, sehat? Baik, Ibu. Oke, sebelum katong mulai pembelajaran di hari ini, katong semua berdoa dulu. Salah satu dari berapa orang ini berdoa. Kamu mau berdoa? Iwan juga baik. Iwan pimpin doa teman-teman, sahabat sini Iwan. Teman-teman, sebelum kita mau belajar, mari kita berdoa mulai. Bapa kami yang ada di surga, diputangmu, datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami, punya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tidak bertolong kami dari jahat, karena bawa kekerjaan dan kuasa dan kemuliaan kami selama-lamanya. Amin. Amin. Makasih Iwan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan pelajaran mengenai tema pluralitas masyarakat Indonesia, mengenai perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa. Anak-anak, ini Ibu ada gambar mengenai perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan suku bangsa. Bisa lihat, Nando? Bisa? Gambar pertama sebelah kiri Ibu ini menjelaskan mengenai perbedaan agama. Anak-anak bisa lihat di sini ada agama-agama apa saja dari Oan, Kristen, lalu Hindu, Islam, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada enam agama di sini adik-adik, ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini perbedaan agama ini kan, semua saling bertoleransi antara umat beragama. Selanjutnya tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri Ibu tentang perbedaan budaya. Di sini anak-anak bisa lihat ada perbedaan budaya. Sini ada tarian, mulai dari tarian, dari kain, dari upacara penyambutan. Di sini ada berbagai jenis perbedaan budaya di seluruh daerah Indonesia. Selanjutnya di bagian bawah ini mengenai perbedaan suku bangsa. Anak-anak bisa lihat dari ciri khas penampilan atau pakaian dari suku-suku bangsa. Ini dari Betawi, pakaian Betawi, suku Betawi, dari Padang, dari Papua, itu kan Papua pun cara penampilan, cara berpakaian seperti ini, dan Bali. Ini adalah gambar perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa. Selanjutnya Ibu masuk ke bagian poinnya mengenai perbedaan agama. Siapa tahu arti dari agama? Agama yang katong sekarang hidup, agama yang sesuai dengan aturan atau kaidah. Pengertian agama, arti dari agama. Agama itu keimanan atau kepercayaan yang di dalamnya itu memiliki aturan atau kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia yang ada di lingkungan. Jadi katong yang di lingkungan di sini nih semua beragama Kristen, katong mempunyai agama yang memiliki kaidah atau aturan yang berlaku sama dengan agama-agama lain, tapi katong pun kepercayaan tuh kepada Tuhan tuh kan yang berbeda-beda. Tuhannya tuh yang berbeda-beda. Berikut ini anak-anak bisa lihat, ini ada 6 agama yang disetujui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Ada 6 agama. Yang pertama ada bisa lihat ada agama apa? Yang ini, Islam. Agama Islam. Yang kedua Kristen. Sini ada dua. Sini ada Kristen Protestanan, Kristen Katolik, tapi keduanya memiliki cara ibadah yang sama, biar beda agama tapi cara satu Tuhan tapi cara ibadahnya beda. Kedua ini ada
Ini Hindu. Itu pun tempat ibadah seperti ini, Hindu. Kalau ini Buddha. Ini Buddha. Yang di Bali itu Bali Buddha. Selanjutnya Konghucu ini tempat ibadah orang-orang. Dong bilang orang-orang di kayak Tiongkok, dong kebanyakan tuh beragama Konghucu. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip perbedaan agama. Anak-anak, prinsip-prinsip perbedaan agama tuh ada dua. Yang pertama cara beribadah, kedua kitab suci. Jadi masing-masing agama tuh ada cara ibadah dan kitab suci. Cara ibadah juga berbeda-beda anak-anak. Di sini ibu mau kasih tunjuk. Di sini ada 5 cara beribadah. Yang pertama untuk agama Islam, cara beribadah tuh kan berbeda-beda dengan agama lain. Yang pertama ini cara beribadah mereka tuh apa nih? Bisa lihat cara beribadah mereka. Kedua, cara beribadah umat Kristen. Jadi umat Kristen Katolik dan Protestan itu cara ibadahnya sama. Lipat tangan, tutup mata. Selanjutnya agama Hindu. Agama Hindu mereka cara beribadah tuh menyembah. Agama Hindu dan agama Buddha cara beribadah menyembah patung. Mereka semuanya taruh tangan, lipat tangan di muka. Menyembah Tuhan mereka. Sama juga agama Buddha dan agama Konghucu. Mereka menggunakan semacam alat untuk menyembah Tuhan mereka. Selanjutnya ibu mau menjelaskan mengenai kitab suci. Sini anak-anak bisa lihat katong kitab suci apa? Pintar. Kalau orang Islam? Al-Quran. Anak-anak kan sudah semua tahu mengenai kitab suci Alkitab dan Al-Quran dari Islam dan Kristen. Di sini ibu mau menjelaskan. Di sini anak-anak bisa lihat ada kitab suci dari berbagai macam agama yang di sini nih Veda. Siapa tahu kitab suci Veda? Sebenarnya kitab suci Veda ini dari umat Hindu. Hindu punya kitab suci. Selanjutnya kitab suci Sungking. Kitab suci ini dari orang Konghucu. Konghucu pun kitab suci. Selanjutnya kitab suci. Biasa katanya tuh kitab suci Tiptaka. Tiptaka tuh kan anak-anak bisa lihat dari simbol atau gambarnya. Gambar Buddha, berarti kitab suci orang Buddha. Oke. Jadi sama sudah tahu ini kitab suci apa? Veda. Dari mana? Dari Hindu. Bagus. Selanjutnya kalau kitab suci Sungking dari Konghucu. Bagus. Kalau Tiptaka bisa lihat dari dia punya gambar lambangnya tuh dari Buddha. Jadi anak-anak bisa memahami, bisa membedakan kitab Veda, Sungking dan Tiptaka. Selanjutnya ibu contoh membahas mengenai perbedaan budaya. Siapa tahu arti dari budaya? Budaya itu semacam adat istiadat atau kebudayaan berkembang atau kebudayaan yang berkembang atau kebiasaan yang sulit diubah. Jadi katong budaya itu dong bilang adat istiadat yang secara turun temurun tidak bisa diubah lagi. Itu anak-anak. Di sini ibu akan menjelaskan mengenai penyebab keragaman budaya Indonesia. Apa yang menjadi salah satu penyebab keragaman Indonesia? Yang pertama ibu menjelaskan mengenai letak strategis wilayah Indonesia. Mengapa disebut letak strategis wilayah Indonesia? Karena Indonesia itu mempunyai letak strategis Indonesia itu sangat berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Kedua, kondisi negara kepulauan. Penyebab keragaman budaya di Indonesia yang mempunyai penyebab kedua, kondisi negara kepulauan, yaitu Indonesia ini banyak negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke.
Jadi anak-anak tahu Indonesia tuh memiliki kepulauan yang sangat banyak. Itu yang menjadi penyebab keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Indonesia memiliki keberagaman kondisi alam yang berbeda-beda dari Sabah sampai Merauke. Salah satu contohnya, Ibu bisa memberikan salah satu contoh keberagaman kondisi alam. Itu contoh, kamu perhatikan. Contohnya kota-kota besar di Jakarta dengan pulau-pulau terpencil. Anak-anak semua perhatikan. Contohnya kota-kota besar tuh mereka kayak kondisi alamnya kurang bagus, sulit mendapatkan udara yang segar, udara yang bersih. Nanti habis ini udara yang bersih. Kalau di daerah-daerah terpencil tuh mereka bagus untuk bisa mendapatkan udara yang bersih dan udara yang segar karena perbedaan kondisi alam. Keempat, faktor sejarah. Semua perhatikan. Keempat, faktor sejarah. Penyebab dari kebudayaan Indonesia salah satunya faktor sejarah. Faktor sejarah dari masing-masing daerah berbeda-beda sampai timbul kebudayaan atau adat istiadat yang berkembang itu. Kelima, faktor agama. Yang tadi Ibu sudah menjelaskan tuh faktor agama. Jadi kebudayaan faktor agama itu saling mempengaruhi satu sama lain, saling keterkaitan begitu. Jadi mereka sama-sama tumbuh. Keenam, pengaruh kebudayaan asing. Pengaruh kebudayaan asing itu yang Ibu bilang tuh pengaruh kebudayaan asing tuh kayak budaya-budaya asing sekarang sudah mempengaruhi kebudayaan Indonesia karena masa era globalisasi sekarang sangat berkembang dahsyat di negara Indonesia. Ketujuh, mengenai golongan atau kelompok dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat itu terbentuk kebudayaan itu dari pemikiran-pemikiran atau dari masing-masing pemikiran-pemikiran dari beberapa orang untuk membentuk suatu kebudayaan atau bilang tuh ketua adat begitu. Kedelapan, ras itu artinya anak-anak suku atau etnis yang ada dalam kebudayaan itu yang membentuk penyebab keragaman budaya tersebut. Selanjutnya Ibu mau menjelaskan mengenai manfaat keragaman sosial budaya bagi bangsa Indonesia sebagai berikut. Anak-anak, jadi ada manfaat keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama itu menjadi kekayaan budaya bangsa. Jadi katong ini paling bangga katong Indonesia nih keragaman sosial budaya itu menjadi kekayaan budaya bangsa karena katong Indonesia mempunyai budaya yang sangat banyak, jenis-jenis budaya sangat banyak. Sampai orang-orang luar tuh dong datang untuk melihat kebudayaan Indonesia. Salah satunya tuh dong datang untuk lihat budaya. Salah satunya tuh Candi Borobudur. Dong lihat kebudayaan Indonesia itu sangat menarik sehingga dong datang untuk melihatnya. Kedua, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya. Saya mau perhatikan di sini. Jadi manfaat yang kedua mengenai memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya. Jadi di budaya itu katong bisa menambah toleransi antara umat beragama satu dengan lainnya, memberikan wawasan agar katong bisa tetap tahu tentang kebudayaan yang dari dulu maupun sekarang. Yang ketiga mengenai warisan budaya dunia. Indonesia ini termasuk dengan anak-anak Indonesia ini termasuk dengan warisan budaya dunia karena pertama yang Indonesia terkenal dengan Candi Borobudur, berbagai candi yang ada di Indonesia. Siapa tahu candi-candi yang ada di Indonesia yang ada di Pulau Jawa itu. Yang pertama Candi Borobudur. Itu yang menjadi populer di Indonesia yang menjadi warisan budaya dunia. Selanjutnya mengenai pengertian suku bangsa. Siapa tahu arti dari suku? Suku. Jadi suku di sini adalah
perbedaan, sama perhatikan perbedaan adat istiadat. Jadi suku ini adalah perbedaan adat istiadat, budaya, rumah adat, kesenian, bahkan bahasa. Jadi katong suku ini dari Sabang sampai Merauke ini punya adat istiadat, rumah adat, kesenian, bahasa, masing-masing bahasa itu berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Di sini Ibu akan memberikan tiga perbedaan mengenai tiga perbedaan suku adat. Yang pertama ciri fisik, yang kedua logat bahasa, yang ketiga adat istiadat. Yang pertama Ibu menjelaskan mengenai ciri fisik. Yang pertama, ciri fisik yang pertama tuh masyarakat Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke tuh punya ciri fisik yang berbeda-beda, mulai dari rambut, dari kulit, dari postur badan, dari mata. Nah, siapa tahu contoh fisik dari berbagai macam daerah. Contoh fisiknya apa? Penyebab suku bangsa, contoh fisiknya apa? Ibu berikan salah satu contoh. Contohnya orang-orang timur katanya orang-orang barat. Contohnya orang Maluku dan orang Papua itu kan mempunyai ciri fisik rambutnya keriting, lalu kulitnya gelap. Sedangkan orang-orang Jawa itu kulitnya mereka tuh halus, putih, rambut lurus. Itu merupakan perbedaan suku bangsa di ciri fisik. Kedua, logat bahasa. Logat bahasa, masing-masing daerah itu memiliki logat bahasa itu berbeda-beda. Contoh, atau orang Maluku sama perhatikan orang Maluku dan orang Jawa tuh ciri logat bahasanya itu berbeda-beda. Atau orang Maluku tuh katumpung bahasa tuh kasar, dong bilang tuh nada bahasa tinggi. Sedangkan orang Jawa itu dong punya bahasa tuh halus, dong punya nada bahasa tuh halus. Jadi terdengarannya tuh berbeda dari setiap masing-masing daerah. Selanjutnya tuh adat istiadat dan budaya yang tadi Ibu sudah jelaskan itu. Jadi suku bangsa ini tuh dia mempunyai perbedaan juga di adat istiadat dan budaya. Jadi masing-masing daerah tuh dia memiliki adat istiadat dan budaya juga berbeda-beda. Salah satu contohnya itu kan batu pamali. Kalau di Maluku ini adik-adik bisa lihat batu pamali dan makam patita. Jadi kalau batu pamali itu ada ampung aturan, ampung anggaran itu dari lelu-lelu. Jadi katanya saya bisa merusak akang, saya bisa bikin akang sabar-sabaran, nanti yang jadi akibat atau begitu. Oke adik anak-anak, demikian pembelajaran Ibu di saat ini. Ada yang mau bertanya? Oke, Sinda. Ya baik. Contoh kebudayaan asing itu bagaimana? Contoh kebudayaan asing. Baik, atas pertanyaannya sangat bagus. Saya sini Ibu mau memberikan contoh pengaruh kebudayaan asing. Contoh pengaruh kebudayaan asing tuh seperti sekarang contoh kebudayaan asing tuh seperti pertama internet. Kedua, cara berpakaian. Sekarang masyarakat Indonesia tuh sudah mengikuti cara berpakaian seperti orang barat tuh, kayak pakaian yang terbuka. Nah, seperti dulu ya di pantai-pantai tuh ya dong kayak pakaian mini-mini tuh, itu salah satu kebudayaan asing yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Pertama internet, kedua cara berpakaian, ketiga dengan kebudayaan itu lagu-lagu, musik-musik dari barat. Nah, jadi lagu-lagu lokal itu kurang didengar oleh Indonesia, kurang didengar oleh masyarakat lokal. Mereka lebih suka mendengar lagu-lagu barat. Itu yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Ya. Sudah semuanya sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, demikian Ibu memberikan materi mengenai prioritas masyarakat Indonesia tentang perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan suku bangsa. Oke. Sebelum katong pulang, satu orang berdoa dulu untuk penutupan pembelajaran di hari ini. Satu orang berdoa. Anissa juga, mari Anissa berdoa untuk kita semua. Anissa berdiri sini, Anissa. Oke. Jangan-jangan kita balas kita kadang untuk kami yang ada di sini untuk kami datang sejauh menjadi anak-anakmu dulu seperti surga berkaham tanah ini
Tapi Bapak berkat kami datangnya karena Bapak punya kerjaan dan kuasa dan pemulihan sampai selama-lamanya. Amin. Makasih Anissa. Ya. Selamat siang semua. Siang Ibu.